warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Tanti. Di video kali ini aku mau ngelanjutin cerita kehamilanku yang dulu. Kenapa dulu? Karena sekarang anakku udah lahir dan dia umurnya udah 10 bulan. Namanya Aisyah Syakaila Sahia Rahman. Kemarin dia lahir dengan cara normal dan nanti aku bakal ceritain ke kalian juga gimana proses kelahirannya Kaila. Tapi sebelumnya aku bakal ceritain ke kalian dulu nih pengalaman-pengalaman apa aja sih yang aku rasain selama kehamilan sampai 2 bulan. Jadi di usia yang ke 7 minggu aku balik ke dokter. Kan sebelumnya aku udah pernah ke dokter buat mastiin kehamilan, tapi dokternya belum bisa mastiin 100% aku hamil karena belum ada kantong kehamilan di rahim. Aku balik lagi di awal Februari dan itu udah umurnya 7 minggu. Aku hitung sendiri dari HPHT. Dan di situ alhamdulillah udah ketahuan, udah kelihatan kantong kehamilannya dan udah ada dedeknya. Kayak gini hasil USG-nya. Tuh. Ini kantong kehamilan dan ini dedeknya. Dokter bilang belum banyak yang bisa diperiksa dari pemeriksaan kali ini karena dia masih terlalu kecil, tapi yang luar biasa udah kelihatan klip-klip gitu loh di badannya si dedek. Dan itu tuh jantungnya dia, dan aku bisa dengar detak jantungnya dari alat rekamnya dokter gitu. Cuman sayangnya dokter nemuin ada darah di rahimku, sedangkan untuk orang yang hamil itu nggak boleh ada darah di dalam rahimnya karena jadi ada potensi buat keguguran. Jadi si dokter menyarankan aku buat banyak istirahat, tapi jangan tiduran terus juga, harus ada aktivitas, cuman nggak boleh terlalu capek gitu. Waktu pulang aku terus dikasih vitamin kayak biasa, dikasih vitamin dan itu disuruh minum malam hari, terus dikasih lagi obat penguat kandungan dan diminum di pagi hari. Aku dikasih obat sebanyak 10 butir untuk yang penguat kandungan dan vitaminnya 30 butir gitu. Waktu hamil itu berat banget rasanya karena aku kan sama suami merantau di Bungo, Jambi, jauh banget dari tempat asli kita ke Bumen, Jawa Tengah, Indonesia. Dan apa-apa itu benar-benar dilakuin sendiri berdua. Jadi pas hamil, pas awal pertama kali aku kontrol ke dokter, kan pulangnya pergi ke rumah makan, kita makan siang, terus sempet pergi ke beberapa toko cari daster. Pulang-pulang tuh aku udah langsung ngerasain loh, kok rasanya lemes, rasanya jadi males, jadi kayak mual. Cuman kan kita mikirnya karena ini karena habis jalan-jalan nih kecapean, ya udah tidur istirahat. Terus pas lagi pagi hari bangun, kok jadi ada rasa mual dan rasa males lagi gitu. Pokoknya kayak apa ngapa-ngapain tuh males. Cuman aku paksain masih buat bikinin sarapan suami, walaupun rasanya udah nggak karu-karuan waktu itu. Terus akhirnya pas siang suami kerja, perasaan males, mual, sama pusing itu masih terus aja ada. Tapi aku berusaha ngalihin dengan jahit, dengan baca, walaupun nggak berkurang. Terus akhirnya aku ya udahlah, untuk makan siang aku nggak masak dan minta suami beliin makan. Dari sejak saat itu sampai mau ke 3 bulan aku nggak pernah masak, dan itu benar-benar kita cuman beli makanan. Jadi pas aku hamil tuh lambat laun semakin parah. Jadi aku yang dari awalnya cuman pusing, mual, males, akhirnya benar-benar bisa muntah. Kalau misalnya mau ke kamar mandi ngelewatin dapur dan itu ada bau bawang, aku langsung muntah. Terus aku masuk ke kamar mandi, sampai kamar mandi itu aku langsung muntah. Bau urinnya sendiri muntah, bau BAB-nya sendiri tuh muntah. Jadi akhirnya dapur itu semua dibersihin, bawang dan yang lain-lain itu disingkirin, disimpan, karena kita mikirnya semoga kan bakal cepat membaik ya. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya dibuang karena masih kecium bau-bauan terus. Bahkan di kamar kan ada pewangi itu, bau jeruk, itu pun akhirnya yang awalnya dipindah ke ruangan lain akhirnya dibuang karena masih kecium. Jadi benar-benar gak bisa bau
apa sedikit tuh nggak bisa. Dan yang parahnya adalah bau suami sendiri, aku benar-benar nggak tahan. Berawal dari ngelihat mukanya males, terus nggak mau deket-deket, sampai akhirnya kalau diajak salaman atau dideketin itu aku bisa muntah. Jadi sedih banget lah nggak bisa deket sama suami. Dari yang awalnya aku punya prinsip bahwa kita harus tidur satu selimut dan harus deket, ngikutin sunnah nabi, akhirnya nggak bisa dilakuin karena yaitu mual, muntah, bahkan sampai benar-benar muntah kalau misalnya deket sama suami. Jadi aku tidur di sisi yang kanan, dia sisi yang kiri gitu, sampai kadang aku kayak mau masuk tembok gitu loh, rasanya kedosol-dosol kalau misalnya dia agak deket aku geser lagi, sampai akhirnya mentok dan dia aku suruh geser. Jadi tempat tidurnya itu antara aku sama masnya udah disekat sama bantal guling, dan bantal yang buat tidur itu beda sarung bantal, karena aku nggak mau bantalku kecampur sama bantalnya masnya, apalagi si mas sampai ngiler di bantalku terus aku cium baunya, itu udah nggak bisa. Aku udah nggak bisa cuci baju juga, aku nyapu juga bener-bener terpaksa banget karena aku nggak bisa lihat sesuatu yang kotor. Terus suami nyiapin segalanya sendiri. Kalau misalnya pagi dia bikin aku susu, terus dia masak air, terus ada nyiapin gelas isinya susu, susu masih bubuk itu ditaruh di dekat kasur. Jadi pas masnya siap-siap mau berangkat kerja aku tuh nggak bisa bangun, masih tiduran aja. Jadi masnya yang siapin semuanya. Di kamar tuh bener-bener banyak makanan, dari biskuit, roti, permen, susu, terus nata de coco, sampai makanan yang ibaratnya nggak sehat itu tuh ada, cuman aku nggak bisa makan. Jadi waktu itu aku udah mulai nggak bisa makan sejak sekitar 3 hari setelah kontrol yang pertama. Jadi udah setiap dimasukin apa keluar, dimasukin apa keluar, tapi aku tetap berusaha makan karena aku pikir si dede harus ada nutrisinya, setidaknya makanan itu bertahan di dalam badanku beberapa menit, entah sari-sarinya udah keserap atau belum, yang penting aku makan walaupun nanti airnya muntah. Nah waktu itu sama suami dibeliin kresek yang setebal ini loh, jadi bener-bener seplastik, isinya tuh banyak banget, 200-an kali. Dan aku tuh tersinggung, namanya juga ibu hamil, mungkin kan hormonnya nggak stabil. Aku pikir kok bisa-bisanya dibeliin apa kresek sebanyak itu, emangnya aku mau muntah terus-terusan atau masnya kepengen aku muntah terus-terusan. Padahal dia bilang karena nggak ada yang jual ecer jadi beli yang segitu. Dan ternyata abis dong, sampai aku nyidamnya yang parah tuh sampai 3 bulanan lah, akhirnya itu habis tuh. Cuman ya alhamdulillah bersyukurnya untuk minum vitamin masih bisa masuk, terus untuk minum air putih masih bisa masuk, cuman kalau langsung diisi yang lain emang udah nggak bisa. Dan kalau misalnya pagi hari itu ya aku nggak bisa yang namanya sholat subuh bareng suami, jadi yang masuk ke dalam kamar mandi kan harus aku duluan yang pertama, karena kalau suami masuk dulu terus baru aku udah otomatis tambah nggak enak banget rasanya bau pesing orang lain. Jadi aku wudhu terus aku langsung sholat, karena kalau misalnya kelamaan nunggu suami wudhu udah langsung habis itu muntah. Aku sholat pun itu di pinggir sajadah udah aku sediain kresek, karena habis habis kumur-kumur pasti mual kan, dan nanti keluarnya alhamdulillah pas lagi selesai sholat gitu. Yang namanya mandi sehari sekali kalau dipaksa, kalau maksudnya udah nggak enak banget lah pengen mandi baru mandi. Terus sikat gigi sehari sekali kalau mau tidur, karena kasihan kalau misalnya suami cium bau mulut ya nggak enak walaupun kita tidurnya juga jauh-jauhan. Terus keramas juga jarang banget. Kalau sholat alhamdulillah nggak pernah bolong, masih terus sholat. Untuk ngaji juga bisa, cuman kalau untuk nonton TV sama main HP udah nggak bisa, bener-bener ngelihatnya itu tambah mual.
pokoknya hidup selama kehamilan yang 1 ke 2 bulan itu rasanya berat banget lah. Cuman alhamdulillahnya kita setiap mikir ini harus disyukurin, harus dijalanin karena di dalam ada anak, ada amanah yang Allah kasih, jadi kita harus benar jaga baik-baik, balik lagi sabar gitu. Itu aja sih untuk cerita di kehamilan yang 1 sampai 2 bulan. Tunggu cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.